Saudara-saudara, pada pemeriksaan hari ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 316 orang, sehingga total kasus kita menjadi 4.557 orang. Provinsi Bali menerbitkan surat edaran tentang dampak wabah penyakit virus corona terhadap perekonomian Bali. Surat edaran ini ditujukan bagi pelaku wisata untuk tidak serta-merta mem-PHK karyawannya. Sejak merebaknya virus corona, kondisi pariwisata Bali mengalami penurunan. Bukan hanya wisatawan dari Tiongkok, namun juga wisatawan asing lainnya juga berkurang. Di tengah pandemi corona di Indonesia, saudara, upaya saling berbagi untuk menumbuhkan harapan menanggulangi wabah corona di tanah air terus dilakukan di sejumlah daerah. Di antaranya pembagian masker dan makanan siap santap. And we begin tonight with a disturbing milestone in this coronavirus pandemic. The death toll in this country surpassing 20,000. And while we deal with the growing emergency here at home, for many, the crisis is already in full swing. The most active hotspot right now is Italy. Nearly 200 people there have died in just the last 24 hours. 明日にも緊急事態宣言を発出したいと考えています。Let's take a look at the global pandemic numbers now. There are more than 1.7 million cases of COVID-19 around the world. To try to get a handle on what to plan for, epidemiologists do what's called disease modeling, projecting how this infection might spread. And the projections in the U.S. are grim. It has now surpassed China in the number of people who have died from COVID-19. New York City is overwhelmed, and the numbers are soaring elsewhere too. Good evening and welcome. This is the India Today News Track. I'm Rahul Kanwal. It now seems certain that not just will there be an extension of the lockdown, there could be a national extension of the lockdown as well till the end of April, and certain hotspots are being sealed, which means this is lockdown plus plus. But on this Holy Weekend, there's a state-by-state debate over allowing people to attend religious services. At least 8 states are allowing people to congregate Easter Sunday, including Florida, whose governor continues to preach social distancing. Cars, trains, and ships sounded their horns across China today as part of a 3-minute moment of reflection to honor those who have died from COVID-19. As America becomes the world's greatest victim of COVID-19, government officials continue to plead with citizens to stay home. COVID-19 atau coronavirus, virus ini telah menyebar sangat luas, bahkan hampir menginfeksi seluruh masyarakat dunia. World Organization atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Hal ini sudah menjadi fokus bagi seluruh dunia. Virus corona yang masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 tentu membuat masyarakat Indonesia resah dan khawatir akan terkena virus corona. Indonesia pada tanggal 13 April 2020 tercatat 4.241 kasus positif COVID-19 dengan 373 kasus meninggal dunia dan 359 kasus sembuh. Dilihat dari betapa banyaknya masyarakat Indonesia maupun di luar Indonesia yang terjangkit virus COVID-19 ini, kita wajib menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menambahkan kesadaran untuk diri sendiri dan orang lain dari virus corona. Makan makanan sehat dan bergizi agar tubuh kita sehat dan dapat terhindar dari virus COVID-19. Pemerintah telah mengimbau saatnya belajar di rumah, bekerja di rumah, dan ibadah di rumah. Jangan keluar dari rumah kecuali itu adalah hal yang penting. Jika tidak ada kepentingan, lebih baik di rumah saja. Selain itu, apalagi yang kita bisa lakukan? Social distancing and physical distancing. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib waspada dan mematuhi aturan yang sudah dianjurkan dan diperintahkan oleh pemerintah Indonesia untuk memutus tali persebaran COVID-19. Dengan cara yang terbaik, sehingga keadaan yang sudah mendunia ini cepat membaik dan kembali pulih. Seperti yang diketahui bahwa virus itu tidak terlihat, maka penyebarannya sangat sulit untuk dicari. Cara pencegahannya seperti yang dikutip dari WHO atau World Health Organization mengatakan bahwa seseorang dapat terinfeksi COVID-19 dengan menghirup virus jika berada dalam jarak 1 meter dari penderita COVID-19. Atau dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut sebelum mencuci tangan.
Usaha kita untuk berdiam diri di rumah dan tidak menciptakan keramaian itu sangat membantu para pihak medis yang bekerja bertaruh nyawa di luar sana. Saling mengingatkan akan pentingnya social and physical distancing untuk memutus tali penyebaran COVID-19. Dan saling mengingatkan untuk di rumah aja dan tidak panik. Dalam situasi seperti ini, janganlah kita terpengaruh oleh berita hoaks yang tidak benar, juga jangan panik sehingga melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Seperti menimbun masker, berbelanja secara berlebihan, atau menimbun makanan pokok. Jangan lupa selalu ikuti aturan pemerintah. Jika keluar, memakai masker mulut, bukan memakai masker wajah. Kalian keluar rumah, gunakan masker, cuci tangan atau gunakan hand sanitizer, serta mandi apabila kembali ke rumah. COVID-19 tidak memandang usia, mulai dari yang muda sampai ke lansia bisa terkena virus ini. Oleh karena itu, Mari kita bersama-sama melawan dan mencegah persebaran COVID-19. Nusantara bisa. Kita sanggup, kita mampu, kita bimbang. Kene iso. Orang biasa. Gamdaca. Kate bisa. kita ini bisa. Kata orang bisa. Kita bisa. Maka dari itu, stay home and stay healthy. Choice is yours. Stay home and stay safe. So, if you do all those things, you've shared your love to people around the world. Save your life, save your family, and save people around the world. Mari kita bersama-sama perangi corona Di Indonesia dan di dunia.